Wow, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat Natal semuanya di tempat ini dan juga yang ada di rumah mengikuti live streaming. Sungguh bersyukur kalau hari ini kita bisa merayakan pesta Natal. Saya berharap sukacita Natal mewarnai kita semua. Dengan cepat kita buka Yesaya 58, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Tadi dua anak-anak muda sudah membacakan ayat ini tapi tidak ditampilkan di layar. Dan kita melihat bagaimana anak muda tadi bersyafaat. Saya melihat bagaimana generasi muda mereka menjadi pendoa-pendoa syafaat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan rindukan gereja menjadi rumah doa. Gereja bukan tempat pertunjukan. Gereja bukanlah restoran. Kita datang menerima firman, kita beri persembahan, kemudian kita pulang. Bukan, saudara. Gereja adalah keluarga Allah. Gereja bukan berbicara jumlah, ke depan tidak, saudara. Tapi bagaimana kita merayakan bersama-sama. Sekumpulan orang ini bersama-sama kita merayakan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember, dan itu memang tanggal yang diberikan oleh bapak-bapak gereja. Ya, memang ada tanggal-tanggal yang lain, banyak gereja yang melakukan. Bertepatan ini Minggu. Andai kata tidak hari Minggu, kita sering melihat banyak gereja yang tanggal 25 justru tidak merayakan. Sayang Bapak Ibu Saudara. Nanti sore kami mengundang Bapak Ibu Saudara, ya, kita tetap bersama-sama. Untuk apa? Kita mau syukuran. Dan saya katakan kepada panitia, kita akan mengundang semua muspika lingkungan di tempat ini. Bapak Camat, Bapak Lurah, Ketua FKK AUB di tempat ini. Dan juga dari Ketua RT, RW, sekitar bisa 40 orang, suami istri. Saya mengundang mereka bisa hadir, Bapak Ibu Saudara, bisa pesta Natal bersama-sama. Nanti sore ada pertunjukan drama, maybe 15 menit untuk menyaksikan bagaimana cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita makan malam bersama. Oleh karena itu saya bersyukur kalau nanti malam, ya, kita mulai jam 6 Bapak Ibu Saudara. Tapi muspika nanti datang kira-kira 6:30 dari lingkungan juga, karena mereka harus melakukan ibadah mereka. Maka itu khotbah hanya diberikan di pagi hari, yang sore tidak ada, ya, karena kita mengundang kepada semua lingkungan, dan itu suatu perayaan bagi mereka. Kalau ibadah memang terkadang tidak boleh Bapak Ibu Saudara, dan bersyukur mereka menyanggupi walaupun tidak semuanya. Ya, saya undang Bapak Ibu Saudara nanti malam, ya, jam 6 kita akan melihat perform dulu dari anak-anak muda, ya, dari para jemaat dan semuanya untuk memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu ada drama dan kita makan malam bersama. Amin. Yesaya 58 ayat pertama. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena.
Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Tepuk tangan. Mari kita baca sekali lagi ayat 8 ini, karena inilah tema kita. Let your light be shine. Ini yang Tuhan kasih untuk Natal tahun 2022. Dan saya bersyukur kepada Bapa di surga dan Putranya Yesus Kristus, tahun 2023 saya sudah mendapat tema, yaitu The Year of Increasing, tahun peningkatan, di mana kita akan mengadakan satu acara yang besar, yaitu Gunung Sinai Worship 40 hari. Kita akan mengadakan penyembahan dari tanggal 27 Februari sampai 7 April. Jam 7 malam sampai setengah 9. Kita akan berdoa tersungkur seperti Musa naik ke gunung Tuhan. Amin. Dia berjumpa dengan Allah. Wajahnya penuh kemuliaan. Saya percaya tahun 2023, tahun kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang. Saya undang semua jemaat, para imam, kita tersungkur bersama saya. Dan saudara, Musa bertemu dengan Tuhan Yesus di gunung bersama dengan Elia. Saya percaya apa yang kita lakukan nanti 2023, saudara akan melihat bagaimana kemuliaan para nabi juga akan turun atas tempat ini dan atas saudara, hidup keluarga saudara. Mari ambil. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tidak mau mengambil hal ini. Mereka hanya kata beriman, tanda kutip, beriman. Beriman Pak, yang penting hati. Tidak saudara. Iman tanpa perbuatan, nol. Maka itu saya ajak umat Tuhan. Kita memang percaya, tapi percaya kita dinyatakan seperti orang Majus, datang menyembah. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Maka itu mari kita baca bersama-sama ayat 8 ini sebagai tema kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Pada waktu itulah terangku akan mereka. Sekali lagi ya, mu diganti ku ya. Oke, kita bernubuat melalui perkataan firman ini. 1, 2, 3. Pada waktu itulah terangku akan mereka seperti fajar, dan lukaku akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanku, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangku. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Waktu saya membaca terangku akan mereka seperti fajar, saya ingat ada fajar di sini. Jadi kalau mau saudara lihat terang fajar, saya bisa suruh maju dan disinilah fajar. Tahun 2023 fajar, terang Tuhan terbit atasmu. Amin. Kamu akan melihat kuasa Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Amin. Ini Amel sama Fajar ini murid saya. Udah lama. Tapi sedang musafir saudara. Tapi waktunya 2023 bersama-sama. Ayo, apalagi Amel ini sebelum nikah bahkan. Kalau ada apa-apa ya datang ke rumah saya. Tapi sejak nikah itu loh dicolong sama Fajar. Harusnya Fajar kan tambah nganter ya. Dulu naik sepeda motor rumah saya selalu. Begitu ketemu Fajar,
Datanglah fajar menyingsing. Itu Pak Tri itu. Ya. Sama-sama saya berdoa saudara mengakhiri 2022 ini dengan tema terang kita akan bercahaya. Ketika saudara mengerti firman Tuhan yang sebentar saya akan sampaikan, dan kita menyambut 2023, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membawa hidup kita bagi kemuliaannya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti saudara baca sendiri ya, karena ini janjinya luar biasa. Atau ayat 9 aja. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Amin. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Wah. Wow. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanaman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow, saudara, nanti di rumah kalau saudara berdoa aminkan ayat ini. Baca mulai ayat 8-nya sebagai kata-kata nubuat untuk mengakhiri 2022 dan masuk 2023. Katakan amin. Ayat 12, lihat saudara, engkau akan membangun. Katakan bersama saya, membangun. Membangun apa saudara? Reruntuhan yang sudah berabad-abad saudara. Mungkin orang bilang, oh enggak mungkin Pak. Tapi ketika Tuhan ada bersama saudara, Tuhan bekerja, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah ayat ini? Let your light be shine. Kita tahu bagaimana terang bercahaya dalam hidup kita. Karena janji ketika terang bercahaya dalam hidup kita, apa yang kita baca tadi itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Karena Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada umatnya supaya kita bisa menjadi saksinya. Yang Bapak Ibu Saudara catat, Natal itu adalah satu karya Allah yang akan mengubahkan setiap hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Natal itu mengubahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi terang itu bukan pada aktiviti rohaninya saja. Kenapa saya katakan saja? Karena dulu saya nggak pernah baca Alkitab. Tapi ketika terang Tuhan masuk, saya membaca Alkitab. Beberapa waktu yang lalu saya bincang-bincang dengan seseorang. Dia katakan, Bapak saya tidak pernah membaca Alkitab dan tidak mungkin orang bisa membaca Alkitab. Dan orang membaca Alkitab tidak mungkin bisa dipaksa. Betul. Saudara, dulu saya melihat Alkitab begitu tebal. Maaf saudara, mual sudah. Jujur loh saya. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Apakah Bapak tidak Kristen? Oh Kristen saya saudara, 30 tahun saya Nasrani. Menikah diberkati di gereja. Tapi apakah terang bercahaya dalam hidup saya? Tidak saudara. Saya cuma KTP Kristen. Baca Alkitab tidak. Bukan tidak mau, tidak bisa saudara. Tapi ketika terang Tuhan masuk. Saya dulu yang tidak baca Alkitab. Saya mulai buka Alkitab. Ketika saya membaca Alkitab. Ada air mengalir saudara. Saya haus. Saya rindu datang ke perpustakaan rohani. Saya dulu tidak suka baca Bapak Ibu Saudara. Saya mau baca kalau ada yang namanya komik. Ya. Koping Ho itu tidak suka saya. Karena tidak ada gambarnya. Beberapa banyak orang suka baca Koping Ho. Ya, siapa yang tahu Koping Ho? Itu yang tahun lama itu. Yang apa itu? Koping Ho itu apa itu? Cerita silat. Nah kemarin di Bali saya ketemu dengan ibu yang saudaranya yang menulis Koping Ho. Wah waktu saya ketemu
ngobrol tentang Kopingho itu Bapak Ibu. Dulu kalau saya lihat Kopingho ini, waduh ngetop sekali Bapak Ibu. Orang bisa membaca berseri-seri. Saya bingung, kok bisa? Saya coba, namanya orang kepingin. Enak apa enggak sih baca? Enggak ada gambarnya. Saya baca paling satu buku, udah enggak kuat saya. Tapi orang lain kok bisa baca terus begitu. Ini baca Kopingho saudara. Dan saya enggak suka. Masuk perpustakaan enggak suka saya. Tapi ketika terang Tuhan turun atas saya, mata rohani saya dibuka saudara. Haus. Saya mencari Tuhan, aku mencari firman-Mu. Di manakah firman-Mu? Di manakah Engkau Tuhan? Dan Tuhan tunjukkan Alkitab inilah firman Allah. Saya baca Bapak Ibu Saudara. Orang membawakan buku-buku rohani. Saya terima saudara. Hampir seluruh buku saya jarang yang beli saya saudara. Banyak orang kasih saya. Tuhan kirim buku-buku rohani. Saya bisa baca sehari bisa 3 buku. Saya senang saudara. Itu kegiatan rohani. Dulu saya tidak pernah ke gereja. Ya kalau ke gereja ya kalau minggu pagi bisa puji Tuhan. Tapi kalau tidak bisa ya sorenya. Waktu sore mau berangkat hujan. Ya minggu depan lagi. Selalu begitu. Orang bilang Bapak gereja memang tetap ada. Kalau Bapak tidak ke gereja hari ini. Gereja tetap ada. Saudara minggu depan gereja ada. Tetapi Bapak belum tentu ada gitu. Saya bilang oh ya betul ya. Tidak ada kerinduan. Tetapi ketika terang Tuhan masuk, kegiatan rohani berubah. Istri bingung, kenapa suamiku salah makan obat apa? Bayangkan pulang kerja langsung ke gereja. Pulang kerja langsung ke gereja. Saya kalau kerja buka jam 9 sampai jam 6 malam, setengah 7 malam. Saya tekun bekerja, minggu pun saya bekerja. Tetapi ketika Tuhan datang, terang Tuhan datang, ada perubahan. Kegiatan rohani saya mulai. Dulu enggak pernah doa pagi, saya doa pagi. Orang sudah melihat, tapi apakah cukup? Tidak. Dulu enggak pernah puasa, aduh buru-buru puasa saudara. Tetapi saya melatih diri. Tuhan aku mau puasa. Tapi saya enggak kuat. Mau makan telat saja pusing. Mual, nanti lambung saya bagaimana? Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan saya mau belajar puasa. Dan waktu saya belajar puasa, saya belajar dengan Roh Kudus. Saya tidak makan waktu itu, saudara. Saya hanya minum air putih. Saya bilang begini, Tuhan hari ini aku mau puasa. Kalau aku tidak bisa sampai jam 5 sore, kalau lapar saya akan minum Tuhan. Atau makan. Pokok sebisa saya Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara sambil saya kerja, niatan hati saya tulus. Saudara Tuhan memampukan, saya tidak ada orang biasanya buka, kalau di pagi hari itu sahur ya. Ada, dulu kan makan dulu, enggak loh saya saudara. Hanya saya kasih air putih. Saya bilang Tuhan kalau saya enggak kuat saya berhenti. Hati saya menyembah. Tuhan memampukan saya untuk berpuasa. Hari itu saya bisa berpuasa. Dan kekuatan dari Tuhan diberikan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang mau menyenangkan. Tapi saudara tidak cukup. Di rumah kami ada mertua, ada ipar Pak Hendra, ada istri, ada anak. Bagaimana terang Tuhan terbit atas kita? Apakah dengan kegiatan rohani seperti dikatakan Tuhan, kamu memang berpuasa. Tetapi kenapa dengan puasamu aku tidak menjawab doamu? Karena tidak ada perubahan hidup. Tuhan Yesus berfirman, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku maka terang itu akan turun atas mereka. Terang itu tidak pernah ditutup di bawah meja Bapak Ibu Saudara. Terang itu tidak mungkin disembunyikan. Tapi terang itu harus ditaruh di atas rumah. Untuk menerangi semua orang yang ada di rumah. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya berkata Tuhan aku mau menjadi terang-Mu. Yang pertama kali yang tahu terang saya bukan teman saya, tapi istri saya, anak saya, ipar saya, mertua saya. Sampai mertua saya berkata, kalau papa lihat kamu ini akan jadi pendeta. Amin Pak. Apa yang dikatakan mertua saya terjadi. Bukan hanya pendeta, tapi saya menggembalakan umat Tuhan, domba Tuhan. Katakan amin.
Bukan karena kegiatan saudara. Tetapi kegiatan rohani itu terjadi dari pemulihan dalam diri saya. Dan saya bilang, Tuhan, aku mau jadi terangmu. Kata Tuhan Yesus di dalam Matius 5 itu. Tuhan Yesus berfirman, biarlah terangmu bercahaya, sehingga semua orang akan melihat perbuatanmu. Bapak ibu saudara, ternyata yang Tuhan perhatikan bukan sekedar hanya kegiatan berpuasa, kegiatan rohani, ke gereja, pengajaran, kerajinan doa malam, doa pagi saja, bukan. Itu memang satu implementasi dari kehidupan yang diubahkan. Tapi Tuhan lebih melihat perubahan hidup, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami perubahan hidup, mengizinkan firman bekerja dalam hidup kita, orang terdekat kita melihat ada perubahan. Saudara, waktu saya pertama kali terang masuk, dan waktu itu saya bekerja, jujur saya kadang mempermainkan tanda kutip. Kalau ada petugas yang mengukur HO, saya punya papan reklame. Bagi kita yang belum kenal Tuhan dulu wajarlah. Ukurannya 2 meter kali 1 meter, bikin aja 1 kali 1. Harusnya saya membayarnya mungkin 100.000, saya bayar 50.000. Tapi ketika terang Tuhan masuk, Bapak Ibu Saudara, hati saya gelisah. Saya bilang, Tuhan, mulai hari ini aku bertobat. Ketika ada petugas datang, Bapak kami mau mengukur, silakan diukur. Salon kami itu besar Bapak Ibu Saudara. Ruangannya itu kalau diukur HO-nya mahal. Silakan ukur. Mereka datang berenam. Gagah saudara. Ada yang bapak satu kumisnya seperti gagang telepon saudara. Lebih tebal dari kumis saya. Bapak sudah kami ukur semuanya. Oke, silakan. Duduk semua 6 orang. Kenapa Bapak duduk? Saya tanya. Ya biasa toh Pak. Biasa apa? Bapak saya warga yang wajib pajak. Saya memberikan sesuai peraturan pemerintah. Ukur semua ini HO. Jangan kurangi. Juga yang reklame diukur. Dan saya minta segera dijadikan. Wah takut saudara mereka. Terima kasih Bapak. Kalau begitu Bapak punya metre. Tidak punya metre. Saya kasih metre. Malah saya dikasih saudara. Mereka pulang berkata begini. Bapak terima kasih. Ciao. Setelah itu tidak ada lagi 6 orang. Hanya 1 orang setiap kali mereka datang. Saya bilang saya wajib pajak yang baik. Bapak pelayan masyarakat. Terima kasih Bapak. Kapan jadinya? Mudah-mudahan 1 minggu. Nanti saya salah lagi. Saudara, ketika terang Tuhan turun atasmu, engkau berani berbicara kebenaran. Engkau tidak takut dengan pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Saya panggil teman saya Bapak Ibu Saudara. Tukang pajak. Konsultan pajak. Sini kamu. Ini teman kuliah saudara. Dia ngambil kuliah ekonomi dan hukum. Pinter orangnya. Saya panggil. Sini. Saya mau bener pajaknya. Waduh, kamu salah obat apa? Ini kalau orang kayak kamu gini penjara kosong katanya. Saya cerita, saya sudah menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ingin ayat 8 sampai berapa tadi? 12 terjadi. Tapi mereka hanya punya kegiatan rohani. Tetapi mereka tidak punya perubahan hidup. Di Matius 5 tolong bukakan Matius 5. Saya mau tunjukkan ayat 5-nya. Sorry ya. Sebentar. Karena ini yang Tuhan inginkan. Natal itu membuat perubahan kita. Terang itu terjadi ketika Bapak Ibu Saudara berubah. Ayat 13. Bapak Ibu Saudara, kemarin 2 hari lalu saya membaca tentang perjanjian garam. Ada perjanjian garam tapi ini disalah mengertikan oleh beberapa penafsir sehingga mereka melakukan secara lahiriah dengan mengambil garam kemudian ditaruh. Bapak Ibu Saudara, perjanjian garam itu memang ada. Itu hanya diberikan kepada imam Tuhan. Bukan saja perjanjian garam, tapi perjanjian terang. Apa perjanjian garam dan terang? Ketika saudara bangkit terangmu,
terlihat dalam perbuatan saudara, maka apa yang dinyatakan oleh Tuhan perjanjiannya itu digenapi dalam hidupmu. Itu Injil Bapak Ibu Saudara. Injil bukan sekedar kita cerita tentang Tuhan Yesus, tetapi bagaimana hidup Tuhan Yesus terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. 13, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup kita. Banyak orang Kristen diinjak-injak, tidak dihormati. Kenapa saudara? Karena saudara mulai kehilangan garam itu dalam hidupmu. Pagi hari ini Tuhan mau supaya terangmu bercahaya. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia, katakan amin. Dari mana Pak? Dari mana? Saya dulu gelap saudara. Ciri orang gelap saya beritahu umat Tuhan semua ya. Juga yang di rumah mengikuti live streaming. Ciri saudara masih gelap. Dengar, engkau sampai hari ini tidak bisa baca Alkitab. Bukan tidak mau, tapi engkau tidak tertarik. Itu gelap kamu. Terus gimana Pak supaya terang Tuhan masuk? Pagi hari ini katakan, Tuhan, aku mau Yesaya 58 digenapi dalam hidupku. Ayat 1 sampai 12. Hari ini aku terima terangmu. Terang Tuhan Yesus. Boom. Saudara lihat nanti. Engkau buka Alkitab. Engkau seperti minum air kehidupan Tuhan. Saudara jangan main-main. Anak muda, saya tidak bisa paksa mereka baca Alkitab. Apalagi orang tua. Tapi itulah terang Tuhan masuk. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bagaimana saudara ini menjadi sumber mata air ketika saudara membaca firman. Itu ciri saja. Tapi saya berdoa di tempat ini semua suka baca firman Allah. Setiap hari 1 ayat pun tidak apa-apa. Asal firman Tuhan tetap ada dalam hidup saudara. Amin. Rindu, haus. Ngerti, tidak ngerti, faham, tidak faham. Tuhan, aku rindu firman-Mu. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya kalau baca firman Allah, apalagi perjanjian lama ya, saya mendengar suara Bapa Elohim. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa mendengar suaranya? Daud berkata, Allah berfirman kepadaku. Samuel berkata, Allah berfirman kepadaku. Ketika saudara membaca, maka firman-Nya masuk dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Dan firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Kembali Bapak Ibu Saudara. Di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kapan terang dunia masuk? Ketika mata roh saya terbuka saudara. Saya melek, saya ngerti bagaimana saya harus menjadi seorang suami yang baik, bagaimana saya harus menjadi seorang anak yang baik, bagaimana saya harus menjadi seorang hamba Allah yang baik, jemaat yang baik. Buka Bapak Ibu Saudara. Saya punya problem dengan papa saya. Dan saya tidak bisa menerima papa saya. Bahkan nama anak-anak saya tidak ada nama marga. Marga yang ditulis papa saya adalah Purnama. Anak saya waktu lahir tidak ada satupun saya kasih nama Purnama. Karena saya tidak suka dengan papa saya. Karena saya melihat satu figur di mana papa mama tidak pernah akur. Papa saya terlalu tinggi ngomongnya. Kurang realistis. Banyak ditipu orang. Terkadang hanya suka perintah sana perintah sini. Tapi saya tetap menghormati. Dan saya tidak melakukan hal yang kurang ajar. Tapi hati saya tidak suka. Adik saya menyatakannya dengan kekerasan. Terlibat dalam kekerasan di luar. Dengan papa saya berani melawan. Saya tidak mau. Bersyukur roh takut Tuhan masih ada. Papa saya dan adik saya yang di bawah saya 1 tahun itu hampir berkelahi. Dan adik saya berani saudara. Kenapa bisa berlaku begitu? Dan saya meskipun saya tidak merefleksikan dengan kurang ajar. Tapi dalam hati saya menolak. Saya tidak suka dengan papa saya. Tetapi ketika terang Tuhan masuk saudara. Mata roh saya dibuka.
saya melihat orang tua saya. Dan Tuhan membuat saya menerima apa adanya papa saya. Bukan papa saya yang berubah, tapi saya yang diubahkan. Dan saya sejak itu berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri saya. Saya menerima orang tua saya menerima keluarga saya. Hari itu terang Tuhan bercahaya atasku. Dan sampai hari ini dia bekerja. Katakan amin. 24 tahun saudara saya berjalan bersama terang Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah bermimpi terang Tuhan itu seperti cahaya yang saat ini menyerangi saya. Kemudian saudara bermimpi bahwa wow itu terang Tuhan turun atasku. Wah saudara kemudian bergetar-getar. Kemudian saudara bahasa roh, apakah terang Tuhan sudah turun? Belum. Sebelum ada perubahan dan firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang itu meja, melainkan di atas kaki Dian seperti ini, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara, ayat inilah yang mengubah saya. Sebelum saya melayani, saya harus jadi terang di rumah saya. Bagaimana hidup saya berubah? Karena terang itu menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terus Pak, pelayanan itu apa? Saya diajar oleh Roh Kudus. Kalau terangmu bercahaya di rumahmu, kamu jadi berkat buat rumah, keluargamu. Kamu menjadi contoh teladan. Maka disitulah kamu mengimplementasikan menjadi pelayan di gereja. Tidak dibalik saudara. Saudara kelihatan saya berkhotbah. Wah kelihatan seperti malaikat nih Pak Feby berkhotbah. Tapi ketika saya di parkiran saya mengumpat orang. Saya kasar sama istri. Pembantu saya marahi. Lihat Bapak Ibu Saudara. Apakah pelayanan itu diterima oleh Tuhan? Tidak. Sebab pelayanan itu adalah implementasi dari hidup menjadi terang. Saya bisa berdiri karena saya sudah mempraktekkan terang itu. Maka saya pantas untuk berbicara tentang terang. Bagi saudara, kalau hidupmu tidak terang, jangan sekali-kali saudara berbicara di atas mimbar. Tidak bisa saudara. Walaupun Bapak Ibu Saudara bisa buka Google, apa sulitnya saudara untuk khotbah? Ada PowerPoint. Tetapi yang saya rindukan, waktu saya khotbah, terang Tuhan turun atas saudara. Karena saya pelaku firman. Karena saya pelaku terang. Terang itu terbuka. Terang tidak ada yang ditutupi. Saya berani membuka hidup saya. Setelah saya menerima Tuhan Yesus, hidup saya tidak ada yang tertutup. Semua terbuka dan saya bertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan Bapak Ibu Saudara semuanya. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Jangan takut ditelanjangi. Oh, ditelanjangi maksudnya dibuka. Bukan. Saudara, satu hari kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang mau menelanjangi kita, mau memfitnah. Kata firman Tuhan di surat Petrus. Biarlah mereka akan malu ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saudara, orang akan malu bahkan bertobat ketika dia memfitnah kita. Sejak saya menjadi orang Kristen, semakin saya tidak akan pernah bisa menutupi apa-apa. Sebab saya tahu ada mata Tuhan yang tertuju kepada anak-anaknya. Terbuka di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ayat 16, Tuhan Yesus berfirman, demikianlah hendaknya terangmu apa saudara? Bercahaya. Katakan apa? Bercahaya. Jadi bagaimana Pak saya bercahaya? Itu tadi perubahan hidup. Jangan cuman puasa, di tengah puasamu kamu perintah pembantumu, kamu kata-katain dia, kamu marah-marahin dia. Bahkan seisi pabrikmu kaget ketika engkau marah, yang keluar kata-kata anjing, monyet, buaya, kecoa, jerapah. Loh, Bapak kok ngabsen kebun binatang? Saudara, ada roh kata di dalam bibir kita, itu kenajisan. Ketika Nabi Yesaya bertemu dengan Allah di hadirat, apa yang Allah lakukan? Yesaya melihat Allah di tatanya, Elohim, dia katakan kudus, kudus,
Kuduslah Tuhan. Holy, holy, holy is the Lord. Saudara, Tuhan datang, ambil sabit, arang, taruh di mulutnya. Sebab Yesaya najis bibir. Pertama kali Tuhan menjamah kita berubah di mulut kita. Dulu saya hobi miso. Do you know miso? Ngomong kotor. Kebiasaan ketemu orang so langsung. Apalagi orang Surabaya begitu ya. Orang Malang. Ker, piye kabarmu? So enak. Tapi ketika saya bertemu Tuhan Yesus, oh haleluya, saya melihat kekudusan Tuhan. Tuhan ubahkan mulut saya. Karena apa yang keluar dari hatimu, itu keluar dari mulutmu. Dari hatimu keluar melalui mulutmu. Kalau hati saudara diubah, mulut saudara berubah. Kalau hatimu diubah, hidupmu berubah, pikiranmu berubah, perbuatanmu berubah, sikapmu berubah. Itulah terangmu bercahaya. Hari itu engkau sembuh. Hari itu engkau sembuh. Jadi saudara, kalau engkau mengalami sakit penyakit pernikahan, sakit penyakit pekerjaan, sakit penyakit tubuh, sakit penyakit apa dalam hidupmu, bertobat, katakan Tuhan, kuduskan aku, tahirkan. Hari ini aku mau berubah, biar terangmu bercahaya, orang melihat ada perubahan hidup. Saat itu engkau sembuh, katakan amin. Dan saya mengalami, bahkan Tuhan Yesus berkata, oleh bilur-bilurku kamu disembuhkan, katakan amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, di depan orang itu gimana? Bawa stongking atau bawa senter, semuanya saudara sentolop orang gini, ngelihat gini. Tidak. Supaya mereka melihat perbuatanmu, katakan perbuatanmu. Ayat ini yang mendasari saya percaya bahwa dalam kekristenan keselamatan itu karena perbuatan, saya katakan. Yang setuju katakan amin. Tidak bisa kekristenan diselamatkan karena percaya. Tidak bisa. Banyak orang berkata aku percaya, tapi dia zina, dia mabuk, dia ngerokok, dia tipu sana, tipu sini. Lihat saudara, dia bohongi orang, dia bohongi istrinya, dia bohongi suaminya, dia bohongi mertuanya, dia bohongi yang menantu kurang ajar, yang anak kurang ajar. Apakah itu diselamatkan? Pak, bukankah kekristenan adalah keselamatan karena iman? Betul, tapi iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau mengalami kesembuhan, jika engkau mau mengalami perubahan, perjanjian terang itu ada dalam hidupmu, maka saudara, orang harus melihat perbuatanmu yang baik sehingga mereka memuliakan siapa? Bapamu yang di surga, dan mereka akan memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari saya undang bagi berdiri. Buka kedua tangan mengucapkan syukur Korea Pasyakara Papa. Pagi hari ini saya percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan melakukan excellent sacrifice, di mana setiap tahun kita mau datang ke Palungan mewakili keluarga-keluarga. Satu keluarga bersyukur, bukan jumlah uangnya saudara, tapi Tuhan, aku mau jadi terang. Let my light be shine. Biar terangku bercahaya. Mulai pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama, tolong pemusik semua. Jika Bapak Ibu Saudara seperti yang saya katakan, Tuhan, aku kok tidak tertarik ya dengan kegiatan rohani. Aku kok tidak tarik baca Alkitab baca, tidak. Mari berdoa. Hari ini terimalah terang itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara seperti saya, saudara belum terima Tuhan Yesus. Orang yang percaya Tuhan Yesus belum tentu dia terima Tuhan Yesus. Pagi hari katakan, Tuhan Yesus, aku terima Engkau. Maka terjadi sesuatu dalam hidup saudara. Saudara akan melihat satu perubahan. Saudara yang dulunya tidak suka kegiatan rohani, tiba-tiba saudara rindu pingin ke gereja terus. Itulah tanda. Tapi Tuhan berkata, biarlah terangmu dilihat di rumahmu. Biar orang memuliakan Bapamu di surga. Maka perjanjian Tuhan, Yesaya 58 ayat 12, ayat 8 sampai 12, bahkan ayat 1 sampai 12 terjadi.
engkau akan dipakai Tuhan. Oh rapas syakar. Biarlah pagi hari ini, mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Berdoa. Bagi saudara yang mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus, terimalah dia. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau terima engkau. Bapa, hamba menyerahkan semua umatmu yang sudah hadir, para undangan juga. Terima kasih banyak buat kesempatan yang indah. Kami boleh merasakan sukacita Natal 2000 tahun lalu yang dialami para gembala dan orang Majus. Hari ini kami menerima. Terang Tuhan terbit atas kami. Pulang dari tempat ini kesembuhan terjadi, pemulihan, pembangunan, kelengkapan, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak Ibu Saudara, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, yang menyembuhkan, khususnya Bapak Ibu Saudara yang sakit pagi hari ini, kau sudah disembuhkan oleh firman Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya, katakan amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Haleluya. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.